Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Avianti, NPM 19012010075 dari kelas aplikasi manajemen terpadu F012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS mengenai studi kasus PT Bulan Sabit. Oke, sebelumnya PT Bulan Sabit ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau V&B yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya pulau tersebut yaitu ada yang pertama Sumatera, yang kedua Kalimantan, dan yang ketiga Sulawesi. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai General Manager yang ada di kantor cabang Sulawesi. Yang harus saya lakukan adalah yang pertama yaitu melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong. Di antaranya posisi yang dibutuhkan adalah yang pertama staf produksi, yang kedua digital marketing, yang ketiga HR staff, dan yang keempat adalah finance admin. Yang kedua yang saya harus lakukan adalah menentukan konsep pemasaran yang akan diterapkan di kantor cabang Sulawesi untuk menarik konsumen. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dari siklus pembelian yang saya terapkan di kantor cabang Sulawesi PT Bulan Sabit. Satu yaitu rekrutmen, di mana dalam melakukan rekrutmen ini saya menggunakan aplikasi Odoo untuk melakukan rekrutmen, karena bagi saya aplikasi Odoo ini mudah untuk dioperasikan. Berikut adalah video tutorial yang saya lakukan untuk melakukan rekrutmen karyawan di PT Bulan Sabit cabang kantor Sulawesi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan rekrutmen menggunakan aplikasi Odoo adalah dengan cara login dengan menggunakan email, kemudian password. Untuk yang belum memiliki akun, ini bisa klik don't have an account. Yang sudah memiliki akun, tinggal klik masuk. Kemudian ini merupakan beranda awal dari aplikasi Odoo. Kemudian klik aplikasi, karena kita akan melakukan rekrutmen, maka kita klik pada sumber daya manusia, klik perekrutan. Kemudian klik mulai sekarang juga. Di sini kita akan mengisi data-data yang diperlukan. Misalnya di sini akan saya isi dengan nama saya. Kemudian nama perusahaan adalah PT Bulan Sabit, nomor telepon, negara disesuaikan negara, bahasa, skala perusahaan, dan minat usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian jika sudah diisi semua data-data, klik mulai sekarang. Nah, ini merupakan ketika kita berhasil masuk di aplikasi Odoo. Selanjutnya, karena kita akan melakukan rekrutmen, maka yang kita klik di sini adalah rekrutmen. Sebelumnya perekrutan ini saya menerapkan 4 proses. Yang pertama yaitu pengiriman berkas oleh pelamar. Yang kedua adalah interview tahap 1, kemudian interview tahap kedua, dan yang terakhir adalah perjanjian kontrak. Di sini pada job position ini diisi dengan posisi yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit cabang Sulawesi. Di sini bisa klik create untuk membuat posisi yang dibutuhkan. Ada 4 posisi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah staf produksi. Kemudian email ini misalkan, kemudian create. Kemudian untuk posisi yang kedua yaitu digital marketing. Untuk email di sini digital, misalkan
digital marketing, kemudian klik create. Untuk posisi yang dibutuhkan kedua yaitu ada HR admin, kemudian application email ini misalkan, kemudian klik create. Kemudian untuk posisi yang dibutuhkan yang terakhir yaitu finance admin, application email, finance, kemudian create. Jika sudah, ini adalah posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian di sini klik configuration, kemudian setting, kemudian klik online posting. Di sini tujuannya adalah untuk mempublish agar pelamar bisa mengakses data yang harus diisi untuk bisa melamar di perusahaan PT Bulan Sabit Cabang Sulawesi. Di sini klik I get it. Dengan begini data yang diisi oleh karyawan maksud saya pelamar ini bisa langsung masuk otomatis ke aplikasi Odoo. Jika sudah, klik save. Tunggu. Selanjutnya, klik recruitment. Nah, di sini tampilannya akan berbeda. Agar bisa dilihat oleh calon pelamar, maka kita klik publish untuk semua posisi yang dibuka atau posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, klik link tracker di sini. Nah, ini untuk digital marketing ini ada URL di mana yang nantinya ini akan di-share oleh perusahaan melalui pamflet lowongan pekerjaan dengan menggunakan website maupun sosial media perusahaan. Nah, berikut adalah contoh tampilan yang akan diisi oleh perusahaan oleh pelamar. Pelamar tinggal klik apply now, kemudian mengisi data yang sudah diberikan seperti nama, email, phone number, short introduction, resume. Kemudian jika sudah, klik submit, dan di sini akan secara otomatis masuk di Odoo perusahaan. Seperti yang kita lihat di sini sudah ada beberapa pelamar yang melamar posisi digital marketing, finance admin, HR admin, dan staf produksi. Ini kita bisa lihat untuk digital marketing ada 2 pelamar, yaitu Anissa Rahma dan Susi Kusuma. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah data yang sudah diisikan oleh Anissa melalui link yang dibagikan oleh perusahaan. Kemudian kita kembali untuk melihat berapa total dari pelamar, kita bisa silang ini. Nah, kita lihat di sini ada 7 pelamar. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah melakukan first interview. Sebelumnya dari beberapa pelamar ini kita memilih untuk siapa yang berhak untuk masuk di first interview. Misalnya kita pilih Anissa Rahma. Di sini kita bisa memberikan bintang 3. Kemudian karena kita membutuhkan 4 posisi, maka untuk yang kedua di sini adalah Bilal. Kita memberikan bintang 3, kemudian Nina, kemudian Irawan. Setelah itu misalnya
kita ambil contoh Anissa Rahma yang akan masuk di first interview. Kita klik icon plus, kemudian application name kita isi jabatan yang di posisi yang dilamar oleh Anissa, yaitu digital marketing. Application name di sini isi Anissa Rahma, kemudian email, kemudian apply job di sini adalah digital marketing, kemudian add. Nah, di sini kita bisa memberikan apresiasi, yaitu dengan memberikan bintang 3 kepada Anissa Rahma. Karena sesuai dengan ketentuan, maka Anissa Rahma ini lanjut pada second interview atau interview kedua. Itu klik tambah. Application name bisa diisi dengan posisi yang dilamar oleh Anissa. Application name isi Anissa Rahma, email, kemudian apply job ini digital marketing. Nah, di sini kita bisa edit untuk hasil dari interview yang kedua. Misal di sini kita bisa isi nomor telepon Anissa Rahma, kemudian misal ini graduate, apply job digital marketing, kita memberikan bintang 3, kemudian search ini dari LinkedIn, kemudian expect salary ini misal 4 juta, dan propose salary ini 3.500.000. Nah, jika dirasa sudah, maka kita bisa masuk ke kontrak proposal. Kontrak proposal ini meliputi expect salary dan propose salary. Sudah, Anissa Rahma karena sesuai dengan ketentuan dan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka Anissa ini berhak dijadikan karyawan, yaitu kita bisa menambahkan grade employer agar Anissa bisa langsung gabung di PT Bulan Sabit. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai konsep strategi yang digunakan untuk memasarkan produk di PT Bulan Sabit Sulawesi. Di sini 7P ini merupakan bauran pemasaran yang pada dasarnya merupakan perpanjangan dari teori 4P. 7P ini terdiri dari produk, place, price, people, promotion, process, dan packaging. Yang pertama, saya akan menjelaskan produk. Produk di sini adalah barang yang memiliki bentuk fisik atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan strategi ini, produk yang ditawarkan adalah produk makanan dan minuman yang berbeda dengan para pesaing. Kemudian, untuk bisa bersaing di pasaran, kami membangun brand awareness dengan cara membuat produk agar dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah produk terbuat dari hasil kekayaan alam dari petani Sulawesi, sehingga akan terjaga kualitas dan cita rasa pada produk. Kemudian strategi yang kedua adalah place. Place di sini adalah tempat yang potensial untuk menjual produk. Di sini
Karena berada di kantor cabang Sulawesi, maka perusahaan memilih lokasi strategis, yaitu di pusat kota Sulawesi. Kemudian untuk pendistribusian di sini, selain konsumen atau pelanggan bisa datang langsung ke tempat, kami juga menyediakan jasa pelayanan pesan antar, makanan dan minuman. Dan ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Yang kemudian strategi ketiga adalah price atau harga. Di sini harga adalah jumlah uang atau pembayaran yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Di sini kami menetapkan harga sesuai dengan harga produk terlebih dahulu, yaitu harga barang yang sama, harga dapat dijangkau oleh semua kalangan menengah bawah. Kemudian pemberlakuan spesial harga di hari-hari besar seperti hari raya, tahun baru, hari kemerdekaan, disnatalis perusahaan, dan lain-lain. Kemudian strategi yang keempat adalah people. People ini penting bagi kelangsungan usaha, di mana people ini adalah orang yang memiliki andil dalam memberikan atau menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Strategi yang kami terapkan yaitu dalam bentuk pelayanan, karyawan dilatih dan dibekali keterampilan dalam bekerja sesuai dengan porsinya. Dan juga semua pihak PT Bulan Sabit harus menerapkan 5S dalam pelayanan. Pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti, dan akurat untuk dapat menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan, yang akhirnya ini akan meningkatkan nama baik dari PT Bulan Sabit itu sendiri. Kemudian perusahaan selalu mengapresiasi kinerja karyawan dengan memberikan reward berupa bonus dan lain-lain. Sehingga dengan begitu PT Bulan Sabit akan mendapat loyalitas dan totalitas dari kinerja karyawannya. Kemudian strategi promosi. Strategi promosi ini digunakan perusahaan atau PT Bulan Sabit untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, yang diharapkan konsumen dapat mengetahui value dari produk dan akhirnya akan memutuskan untuk membeli. Strategi promosi ini kita melakukan dengan dua, yaitu online dan offline. Yang online ini dilakukan dengan menggunakan e-commerce, yang kedua dengan menggunakan sosial media, yang ketiga dengan melakukan endorse. Yang offline ini dengan cara penyebaran brosur dan leaflet, kemudian pameran atau bazar, kemudian promosi melalui word of mouth. Kemudian strategi yang keenam yaitu proses. Proses ini adalah keseluruhan sistem yang berlangsung dalam penyelenggaraan dan menentukan kelancaran penyelenggaraan penjualan produk yang dapat memberikan kepuasan pada penggunanya. Di sini strategi proses adalah dengan menampilkan proses produksi kepada konsumen. Tujuannya adalah agar konsumen tertarik untuk membeli produk. Kemudian yang terakhir adalah packaging. Di sini packaging adalah bagaimana menyajikan produk ke pasar atau ke konsumen. Packaging atau kemasan ini sangat penting karena kesan pertama di mata konsumen terhadap produk. Untuk strategi packaging di sini, produk dikemas dengan menggunakan kemasan dengan desain yang menarik sesuai dengan tren. Kemudian kemasan diberikan cap berupa logo, alamat, nomor yang bisa dihubungi, dan juga kata motivasi atau nama pemesan sesuai dengan permintaan dari pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah siklus pembelian di PT Bulan Sabit cabang Sulawesi. Sebelumnya, siklus pembelian adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional terkait pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang ataupun jasa. Tujuan utama dalam siklus pembelian ini adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan fungsinya. Siklus pembelian yang pertama yaitu
Dalam proses pembelian ini dimulai dari mengajukan permintaan pembelian. Sebelumnya di sini bisa dilakukan dengan penelitian pasar dengan cara meneliti permintaan konsumen yang paling banyak terhadap makanan dan minuman. Kemudian melakukan survei pasar dengan memilih produsen atau agen atau grosir yang dapat dijadikan sebagai supplier perusahaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan supplier yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah melakukan pesanan, maka di sini ada penerimaan barang. Setelah pesanan, maka terjadilah penerimaan barang sesuai dengan pesanan yang telah diajukan. Kemudian perusahaan akan mendapatkan faktur. Faktur ini dikirimkan oleh supplier berupa perincian pengiriman barang yang terdiri dari daftar barang yang dipesan, harga, dan hal-hal yang terkait dengan penagihan pembayaran. Kemudian di sini ada retur pembelian. Retur pembelian ini dilakukan apabila dalam penerimaan barang ada produk yang cacat atau produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian bisa dilakukan retur. Kemudian setelah menerima faktur ini bisa dilakukan dengan pembayaran dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode uang muka pembelian atau memberikan DP. DP ini pembayarannya dilakukan dengan memberikan uang muka di awal dalam persentase tertentu dari harga total. Kemudian pembayaran bisa dilakukan dengan secara keseluruhan atau dibayar cash sejumlah barang yang sudah dipesan.